mendengar. Mendengar dari orang, mendengar dari kitab suci, mendengar dari YouTube mungkin dan lain sebagainya. Lalu setelah mendengar kita menjadi ingat. Setelah ingat ternyata belum cukup sampai di situ. Kita perlu juga melakukan di dalam hidup kita. Kalau sudah melakukan ternyata juga belum selesai. Kita perlu senantiasa waspada dan berhati-hati atas segala godaan yang terjadi. Dan itulah sebabnya di Prapaskah ini kita memerlukan yang namanya masa pertobatan. Dan pada akhirnya semua itu menjadi sebuah kesaksian. Beritahukanlah. Inilah kesempurnaan yang diharapkan oleh Yesus dalam bacaan Injil, di mana Yesus mengajak kita untuk dapat melakukan isi dari hukum Taurat, isi dari apa yang menjadi pegangan iman kita, dengan 5 hal tadi. Mendengar, mengingat, melakukan, berwaspada dan hati-hati, dan yang terakhir, memberitahukan. Semoga di masa pertobatan ini, kelima hal tadi dapat senantiasa terwujud di dalam hidup kita, sebagai cara kita untuk dapat semakin dekat dengan Tuhan, dalam perwujudan yang nyata melalui cinta kasih kepada sesama. O anak domba Allah tersembelih di salib, sabar setiap kala walau ditimpa aib, kau tanggung dosa dunia, sengsara seluruhnya. Ampuni kami, oh Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bruder, suster, ibu bapak, opa oma, saudari-saudara, rekan-rekan muda dan anak-anakku yang terkasih, semuanya selamat pagi. Selamat pagi. Di hari Rabu Prapaskah yang ketiga ini, bersama-sama kita hendak kembali memuji dan memuliakan Tuhan, seraya mohon kekuatan di masa Prapaskah ini, agar segala pertobatan di dalam hidup kita dapat berwujud dalam tindakan yang sungguh nyata di dalam hidup kita. Untuk itu bersama dengan seluruh doa, harapan dan permohonan di dalam hati kita masing-masing, marilah terlebih dahulu kita menyesali dan mengakui segala dosa dan kelemahan kita, agar kita sungguh pantas dan layak di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam masa Prapaskah ini ajarilah kami dengan sabda-Mu untuk melakukan karya pelayanan kasih. Semoga kami berbakti kepadamu dengan segenap hati dan senantiasa bersatu dalam doa. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Ulangan. Di padang gurun seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Ingatlah, Aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaan dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Begitu mendengar segala ketetapan ini, mereka akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya, seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil, seperti seluruh hukum yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya
jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidup. Beritahukanlah semuanya itu kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cucumu serta cicitmu. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju serta bulu domba, dan menghamburkan embun beku seperti abu. Bekahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukum-Nya kepada Israel. Ia tidak dapat berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukum-Nya tidak mereka kenal. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sabda-Mu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Engkau mempunyai sabda kehidupan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, di dalam hidup ini banyak hal terjadi di dalam sebuah proses. Tidak mungkin segala sesuatu tiba-tiba langsung terjadi begitu saja. Misalnya dalam relasi keluarga, ibu bapak yang menikah di sini nggak mungkin ketemu terus tiba-tiba langsung, oke, kamu pasangan hidup aku, langsung menikah. Pasti ada masa-masa jatuh cinta, maka ada istilah di anak muda, dari mata turun ke hati katanya. Mulai dari tertarik, kemudian menjadi dekat dan lain sebagainya. Begitu juga saya, para suster dan para bruder, gak tiba-tiba datang ke biara atau datang ke seminari lalu langsung bilang, oke, kamu bisa jadi suster, jadi bruder atau jadi romo. Ada masa pendidikan, suster bruder itu berapa? Pendidikannya kurang lebih 4-5 tahun ya, setidaknya dari awal menjadi aspiran, postulan, novisiat, sampai akhirnya menjadi bruder atau suster dalam kaul kekal. Begitu pula pendidikan seorang imam membutuhkan proses kurang lebih 9-12 tahun. Dari inspirasi-inspirasi itu, satu hal yang bisa kita lihat bahwa relasi kita dengan Tuhan pun terjadi dalam sebuah proses. Proses-proses yang dalam bacaan-bacaan hari ini diingatkan kepada kita, sesuatu yang perlu berjalan satu tahap demi satu tahap, menjadi semakin dekat dan menjadi semakin kenal dengan siapa yang menjadi pegangan hidup kita. Dari bacaan pertama dari kitab Ulangan, menarik untuk diperhatikan di sini, semua kata kerja yang ditambahkan akhiranlah di belakangnya. Dikatakan di sini yang pertama adalah dengarlah, yang kedua ingatlah, yang ketiga lakukanlah, lalu waspadalah dan berhati-hatilah, dan yang terakhir beritahukanlah. 5 hal yang menjadi tanda kedekatan kita yang terus berproses dalam hubungan dengan Allah. Pertama, kita mendengar.
mendengar dari orang, mendengar dari kitab suci, mendengar dari YouTube mungkin dan lain sebagainya. Lalu setelah mendengar kita menjadi ingat. Setelah ingat ternyata belum cukup sampai di situ. Kita perlu juga melakukan di dalam hidup kita. Kalau sudah melakukan ternyata juga belum selesai. Kita perlu senantiasa waspada dan berhati-hati atas segala godaan yang terjadi, dan itulah sebabnya di Prapaskah ini kita memerlukan yang namanya masa pertobatan. Dan pada akhirnya semua itu menjadi sebuah kesaksian, beritahukanlah. Inilah kesempurnaan yang diharapkan oleh Yesus dalam bacaan Injil, di mana Yesus mengajak kita untuk dapat melakukan isi dari hukum Taurat, isi dari apa yang menjadi pegangan iman kita, dengan 5 hal tadi: mendengar, mengingat, melakukan, berwaspada dan hati-hati, dan yang terakhir, memberitahukan. Semoga di masa pertobatan ini, kelima hal tadi dapat senantiasa terwujud di dalam hidup kita, sebagai cara kita untuk dapat semakin dekat dengan Tuhan, dalam perwujudan yang nyata melalui cinta kasih kepada sesama. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga perjamuan surgawi yang telah kami rayakan ini menguduskan dan membersihkan kami dari segala kesalahan, dan buatlah kami pantas menerima janji keselamatan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudari-saudaraku, terima kasih untuk kebersamaan kita di dalam perayaan Ekaristi pagi hari ini. Sekarang mari kita siapkan hati untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah, kita diutus. Syukur kepada Allah.